Yo guys, kali ini kita bakal bahas seru nih tentang globalisasi di negara maju, yaitu negara Amerika Serikat. Kita mau lihat gimana sih perkembangannya, terus apa saja dampak yang muncul. Nggak ketinggalan, kita juga bakal ngebahas tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat akibat semua perubahan ini. Siap-siap aja ya, karena pasti banyak insight menarik yang bakal kita gali bareng. Simak terus ya. Ayo teman-teman, kita pelajari bagaimana Amerika Serikat bisa berkembang dengan perdagangan dan ekonomi mereka yang maju. Ekonomi Amerika Serikat, tahukah kamu, Amerika Serikat punya ekonomi terbesar di dunia. Sejak dulu, Amerika membuka banyak peluang perdagangan dengan negara lain. Dengan ini, Amerika jadi semakin makmur. Misalnya, jika Amerika lebih terbuka dalam perdagangan, pendapatan mereka bisa naik 9%. Wah, jadi banyak uang kan? Dengan menjual barang dan mengimpor produk dari negara lain, Amerika bisa membuat harga barang lebih murah dan pilihan jadi lebih banyak. Makanya, ekonomi Amerika jadi terus tumbuh. Nah, lalu bagaimana ya bidang teknologi dari negara Amerika Serikat? Globalisasi punya pengaruh besar dalam perkembangan teknologi di Amerika Serikat. Berkat globalisasi, perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika Serikat seperti Google, Apple, dan Microsoft bisa berbagi ide dan bekerja sama dengan negara lain, sehingga inovasi lebih cepat. Ini membuat Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin dalam teknologi, menciptakan perangkat dan layanan yang kita pakai setiap hari, seperti ponsel pintar, komputer, dan media sosial. Namun, globalisasi juga membawa tantangan nih. Saat teknologi Amerika Serikat menyebar, data pribadi pengguna ikut terkumpul yang membuat orang khawatir soal privasi dan keamanan. Persaingan juga semakin ketat dengan perusahaan dari negara lain seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Dampaknya juga terasa bagi masyarakat. Mereka pun punya akses ke teknologi baru yang membantu kehidupan sehari-hari, tapi juga harus lebih berhati-hati soal keamanan data. Untuk menghadapi tantangan ini, aturan yang lebih kuat dibutuhkan agar teknologi bisa berkembang dengan aman dan adil bagi semua. Sekarang, mari kita gali budaya di Amerika Serikat. Jadi, budaya di Amerika Serikat itu sebenarnya banyak dipengaruhi sama budaya dari negara lain. Ini karena Amerika itu negara imigran. Jadi, banyak orang dari berbagai tempat datang dan bawa tradisi serta kebiasaan mereka sendiri. Makanya, jadi masyarakat multikultural yang bisa nerima dan adaptasi budaya dari seluruh dunia. Contohnya, seperti sushi yang terkenal itu, kayak California Roll yang asalnya dari Jepang. Di sana kan biasanya pakai ikan mentah. Tapi di Amerika sering dimodif jadi ada tambahan alpukat, krim keju, dan saus-saus lainnya. Ya biar cocok sama selera orang sana. Ini bukti banget gimana globalisasi bikin budaya bisa nyatu. Nah, pengaruh budaya Amerika ini juga bikin dampak positif dan negatif di seluruh dunia. Di satu sisi, orang-orang bisa kenal tradisi dan nilai-nilai dari negara lain yang bikin kita lebih paham satu sama lain dan mendorong toleransi. Tapi di sisi lain, kadang budaya lokal di beberapa negara mulai tergeser sama budaya pop Amerika. Misalnya dalam gaya hidup, musik, dan fashion. Ini bisa bikin orang-orang, terutama yang muda, kurang bangga nih sama identitas dan budaya asli mereka. Salah satu tantangan besarnya adalah gimana caranya supaya budaya dan tradisi lokal tetap hidup dan nggak terpinggirkan. Generasi muda yang lebih demen sama budaya pop bisa bikin budaya asli kehilangan daya tariknya. Jadi, penting banget nih untuk melestarikan bahasa, seni, musik, dan tradisi lokal biar identitas budaya tetap ada. Tapi, meskipun ada tantangan, penyebaran budaya Amerika di era globalisasi juga kasih peluang baru nih. Masyarakat bisa ambil inspirasi dari bisnis-bisnis di Amerika, kayak kafe dan restoran, terus tambahin sentuhan lokal supaya lebih menarik.
Contohnya makanan kayak burger atau pizza. Bisa diubah pakai bahan lokal dan jadi bisnis yang banyak diminati. Globalisasi itu proses di mana negara-negara di seluruh dunia saling terhubung dan tergantung satu sama lain. Ini melibatkan banyak hal, seperti ekonomi, budaya, teknologi, dan politik. Di Amerika Serikat, globalisasi punya dampak yang besar, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, globalisasi bikin jaringan diplomasi dan kerjasama internasional semakin luas. Jadi Amerika bisa lebih aktif dalam masalah-masalah global, kayak perubahan iklim, keamanan, dan hak asasi manusia. Tapi di sisi lain, ada juga tantangan nih. Banyak orang yang mulai merasa nggak puas dengan kebijakan luar negeri yang kadang dianggap mengabaikan kepentingan di dalam negeri. Ini bisa bikin munculnya sentimen nasionalisme yang bisa membuat terganggunya stabilitas politik. Makanya nih penting banget buat kita memahami bahwa globalisasi itu nggak cuma baik atau buruk. Dia juga bawa peluang untuk kerjasama dan pertukaran budaya. Tapi ada juga tantangan yang harus kita perhatikan. Dalam menghadapi era globalisasi ini, masyarakat perlu lebih kritis dan proaktif, serta berkontribusi dalam dialog yang membangun untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan memahami globalisasi dengan baik, kita bisa manfaatin peluang yang ada sambil mengatasi tantangan yang muncul demi kebaikan bersama. Globalisasi ini bikin dunia makin nyambung nih. Dari ekonomi, politik, budaya, sampai teknologi. Ekonomi jadi lebih terbuka buat perdagangan internasional. Politik antar negara jadi lebih kerjasama. Budaya luar gampang kita akses meski budaya lokal kadang kegeser. Dan teknologi berkembang pesat serta nyebar kemana-mana. Jadi, globalisasi ini bikin hidup lebih gampang dan serba terhubung. Tapi tetap ada tantangan nih buat kita semua untuk kita terus jaga identitas dan kemandirian tiap negara.